Ya sebenarnya kan tinggal bilang enggak ya. Susahnya emang di mana? Beberapa hari yang lalu, gue lagi scroll Instagram dan nemu satu konten yang judulnya Kunci Kesuksesan Seorang Elon Musk, yang diceritain langsung sama mantan istrinya, Justin Musk. Dia bilang kuncinya cuma dua, kerja lebih keras dari siapapun dan berani untuk bilang enggak. Besoknya, gue ketemu postingan lain di TikTok yang bahas sebenarnya kenapa sih lo perlu untuk bisa bilang enggak. Bukan semerta-merta supaya nggak direndahin orang lain. Kalau kita mau lihat lebih dalam, ternyata saying no itu adalah salah satu bentuk dari self-love. Hah? Maksudnya? Mungkin ngomongin self-love udah mulai basi ya. Perkara begitu banyaknya pihak yang menginterpretasikan dengan cara yang salah. Tapi self-love yang ini beda. Karena berkaitan dengan tujuan hidup dan masa depan kita. Setelah gue ulang-ulang, gue pikir, iya juga ya. Ketika kita tahu tujuan hidup kita dan yakin mau jalan ke sana, ya apapun yang terselip selama proses pencapaiannya pasti kita bisa kesampingkan. Merasa bersalah. Lengkapnya gini, menurut Dr. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penulis buku Man's Search for Meaning, mencari makna dalam hidup itu merupakan dorongan dasar manusia yang paling kuat. Frankl punya argumen, kesulitan terbesar manusia saat ini bukan karena kurang kesenangan, tapi karena kurangnya tujuan dan arah. Manusia itu butuh mengapa atau why di dalam hidup. Karena dengan adanya why, seorang dapat bertahan dalam segala how. Oke, sekarang balik ke konteks ya. Berani bilang enggak. Kenapa hal itu jadi penting banget? Karena dalam proses pencarian makna dan tujuan hidup, kita harus bisa memilah apa yang relevan dan apa yang enggak. Menurut teori pengambilan keputusan, seseorang yang memiliki tujuan yang jelas akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Karena dia tahu apa yang dia inginkan. Contohnya, dari Dr. Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, mengatakan konsep tentang first things first. Dia menekankan pentingnya mengurutkan prioritas berdasarkan apa yang benar-benar penting, bukan apa yang benar-benar mendesak. Terus, kalau kita belum punya tujuan hidup, gimana? Coba deh step back sebentar dan introspeksi diri. Teori self-determination dari Daisy dan Ryan menyarankan manusia untuk memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan hubungan dengan orang lain. Ketika ketiga kebutuhan ini terpenuhi, seseorang akan merasa memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak. Artinya, kita akan punya tujuan hidup kita sendiri ketika kita memahami diri kita, memahami kemampuan kita, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Tapi, yang harus digarisbawahi di sini adalah pencarian tujuan hidup itu bukanlah sebuah destinasi, melainkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, kita pasti akan dihadapkan dengan banyak pilihan. Dan itulah kenapa nantinya kemampuan kita untuk bilang enggak jadi sangat amat krusial. Udah pasti dalam prosesnya nggak gampang ya. Ada tantangan sosial, rasa takut kehilangan kesempatan, rasa bersalah, atau yang paling gak enak itu pasti rasa takut untuk nggak disukain. Tapi menurut Brené Brown, peneliti dan penulis buku The Gift of Imperfection, berani menjadi rentan adalah kunci untuk hidup penuh makna. Bilang enggak mungkin akan menjadikan kita rentan, tapi itu juga yang akan membuat kita jadi autentik. Semua manusia itu punya kapasitas yang terbatas, baik waktu, energi, ataupun sumber daya lainnya. Dan akhirnya kemampuan kita untuk bilang enggak jadi satu-satunya superpower.
yang kita punya untuk bisa membentuk proses, efisiensi waktu, dan juga tenaga untuk mencapai cita-cita kita di tengah seluruh keterbatasan yang ada.